apa yang diharamkan bagi orang yang terkena hadas besar, kecil, dan juga sedang. Dikatakan wa man intaqadha wudu'uhu haruma alaihi as-salah. Bagi orang yang batal wudunya, orang batal wudunya, maka haram buat dia apa? Salat. Nggak boleh salat tanpa wudu. Wat tawaf, begitu juga orang yang nggak punya wudu haram buat dia tawaf. Tawaf di mana? Tawaf di mana? Di Ka'bah. Masa di Jonggol? Di Ka'bah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bilang apa? At-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya sama kayak salat. Tawaf itu kedudukannya sama dengan salat. Wa hamlil mushaf, begitu juga diharamkan buat yang tidak punya wudu membawa Quran. Ya. Wa masuh, begitu juga menyentuhnya. Menyentuh nggak boleh, bawa juga nggak boleh. Apa bedanya kalau gitu nyentuh sama bawa? Ada beda nggak kira-kira? Ada. Nih saya nih contoh. Ya. Saya ini berat amat sih. Gini aja deh. Ini kan saya bawa pulpen, Bu. Saya lagi sentuh nggak nih? Saya bawa tapi saya sentuh nggak nih? Enggak kan? Paham? Nah, menyentuh nih, saya sentuh nih kitab. Saya lagi bawa nggak dia? Enggak. Berarti menyentuh tidak berarti membawa, dan membawa juga tidak berarti makanya dibedain. Ya, begitu juga dari segi hukum. Kalau masalah membawa, boleh dibawa kalau memang berbarengan dengan sesuatu yang lain, seperti apapun, bahkan seandainya pun hanya dengan sebuah jarum. Ya, misalnya nih meja, di sini ada Quran, di sini ada jarum, lalu kita pindahin nih meja, ngerti? Tapi niat kita bukan mindahin Quran, tapi mindahin barang, mindahin meja, atau mindahin jarum, atau mindahin Quran sama barang atau jarum, itu Tapi kalau niatnya dengan murni, bilangnya niatnya mau mindahin Quran, walaupun kagak dipegang, itu tetap juga nggak boleh. Jadi tergantung niatnya. Itu. Nah, itu kalau memegang. Dan begitu juga menyentuh. Kalau menyentuh, nggak boleh menyentuh Quran dan semua yang bersambung dengan Quran. Bungkus, kotaknya, tali ininya nih, selagi dia nempel sama Quran. Sarungnya, gantungan biasa. Kalau orang dulu tuh naruh Quran ada gantungan khusus buat gantungin Quran. Itu kalau Qurannya lagi nempel di gantungan itu nggak boleh disentuh. Ya, begitu. Terus kalau ada orang hafal Quran boleh dipegang nggak? Jangan. Itu nggak apa-apa kalau itu ya. Nggak apa-apa. Ente hafal Quran dipegang boleh nggak? Ya boleh, biasa aja kali itu. Ini yang dimaksud Quran yang dihormati adalah di mana di situ tampak surah atau gambaran Al-Quran. Paham? Tapi Quran yang dimaksud nih, Quran ini nih yang berupa tuh tinta dan kertas, untuk menghormati firman Allahnya, bukan menghormati kertas dan tintanya. Karena kalau kertas dan tinta, nih orang kan zaman sekarang nih kadang suka sembarangan teman-teman. Ngaji Yasin, baca tahlil, Yasin di bawah kaki, ya, di bawah ngedeprak begitu aja, angkat, nanti giliran duit 100.000 berebut. Ini ayat Quran, firman Allah, taruh di bawah kaki, ya. Giliran STNK, BPKB, surat rumah, tempatnya mulia banget.
Giliran Quran udah tempatnya ngablak di mana-mana, robek-robekan. Nggak ada yang lebih mulia dari Quran. Nyawa kita aja nggak ada artinya. Quran yang kita harus agungkan. Makanya ada kisah dari Bani Israel itu, seorang tukang maksiat, ya, yang ketika meninggal wafat, jenazahnya wangi seada-ada, sekampung kewangian, ya. Sampai orang pada tanda tanya, nih orang apa, kenapa? Akhirnya ada suara dikatakan bahwa Allah Ta'ala mengharumkan namanya di dunia dan akhirat, karena dia telah mengharumkan nama Allah di dunia. Apa sebabnya? Karena satu hari ketika dia pulang, dia lihat lewat tempat kotoran-kotoran itu, dia lihat ada lembaran, ternyata di situ ada nama, ada kalimat dari kitab apa namanya? Kitab mereka saat itu, kitabnya mereka. Akhirnya dia bersihkan, di situ ada lafaz nama Allah juga. Dia bersihkan, dia bawa pulang, dia bersihkan, dia ini kan, lalu dia wangiin, lalu dia taruh di atas tempat rumah yang tinggi. Kata Allah, ada dikatakan, sebagaimana dia mengharumkan dan meninggikan nama kami, maka kami harumkan dan tinggikan dia di dunia dan akhirat. Allah. Ya, hati-hati, jangan disepelein itu. Nah, itu. Jadi menyentuh Quran haram kalau nggak punya wudu, illa lisabiyyi lidirasah, kecuali kalau tujuannya buat anak kecil, ya. Anak kecil kan belum sah wudunya. Anak kecil nih belum, tapi tujuannya buat ngajarin dia. Tapi jangan dibiarin kalau tuh anak megang-megang mulu, ntar kalau dia kagak connect, dirobek-robek tuh Quran. Ya, dirobek-robek. Makanya orang zaman dulu kalau anak-anak ngaji itu Quran tuh diajarin taruh begini, ya, taruh di dak atau ditaruh di kepala. Kalau sekarang anak kecil ngaji TPA, udah kan tasnya pakai kantong alfa, kantong plastik, kantong kresek, taruh di bawah tuh Quran, Iqra, tuh. Udah gitu kejar-kejaran sama temannya sambil ya. Ini gimana mau dapat hormatnya Al-Quran ya, Masya Allah. Hati-hati. Dulu naruh sembarangan nanti. Hati, taruh Quran, hormatin yang benar. Ajarin anak kita. Ini Quran paling mulia kitab di dunia. Gak ada tandingannya. Al-Quran. Itu yang pertama. Wa 'alal junubi hadih, dan begitu juga buat yang junub. Siapa tuh junub? Junub itu orang yang terkena janabah. Janabah maksudnya adalah al-junub huwa man adkhala hasyafatahu au ulija fihi dzalik, ya, ila ma la yajibu ghusluhu minal farji au kharajalahu maniyun mujibun lil ghusli. Itu definisi daripada orang junub. Apa? Ini harus kita jelasin ya. Maaf ya. Orang yang katakanlah simpelnya orang yang bersetubuh dengan lawan jenisnya, baik pihak laki maupun perempuan. Orang yang bersetubuh dari pihak laki maupun perempuan, bersetubuh walaupun nggak keluar mani, bersetubuh itu sudah mewajibkan mandi dan menjadikan dia sebagai orang yang hadas besar, ya. Atau orang yang keluar mani dengan jalan apapun, walaupun bukan dengan jalur bersetubuh, mimpikah, ya, misalnya, itu yang dimaksud orang junub. Bagi orang yang junub diharamkan 4 perkara ini, yaitu yang diharamkan bagi orang yang nggak punya wudu: salat, tawaf, megang Quran dan membawa ditambah wa qiraatul Quran, membaca Quran. Yang kelima, membaca Quran, kecuali kalau dia baca Quran dengan niat wirid.
Dia punya wirid baca ratib misalnya. Tiap hari nggak pernah dia tinggalin baca ratib. Ya. Lalu saat lagi haid dia pengen baca, gimana saya baca, tapi niatnya niat baca wirid, bukan niat ngaji Quran. Ya. Wa muksul masjidi, dan diharamkan juga buat yang orang junub tadi berdiam diri di Apa maksud definisi diam diri? Diam diri itu lubus, sama kurang lebih. Ya. Berdiam di masjid artinya dia masuk ke dalam masjid. Ini haram buat orang yang lagi kena hadas besar. Selagi dia bukan udzur atau dia juga bukan nabi. Orang udzur tuh misalnya gimana? Dia tidur di masjid, ketiduran, tahu-tahu mimpi junub, ya, pas bangun, ya Allah basah, ya, pengen pulang, waduh dikunci ini sama marbot, kagak bisa pulang, nggak mau, gimana coba, ya, nah ini kan dianggap uzur, jelas, atau dia nabi. Kalau nabi masuk masjid nggak apa-apa dalam keadaan junub, bukannya nggak apa-apa. Kenapa? Walaupun nggak mungkin nabi masuk masjid lagi junub, ya, tapi kenapa? Karena dikatakan kehormatan dan kemuliaan nabi itu melebihi kehormatan dan kemuliaan artinya apa? Kita nih kalau masuk masjid maka kita menjadi mulia karena masuk masjid. Tapi kalau nabi masuk masjid maka masjid itu menjadi mulia dengan masuknya sang nabi. Paham? Jelas? Begitu. Paham? Oke. Gampang aja ngaji nih ya, enak aja. Kemudian wa 'alal haid, dan bagi orang yang haid, perempuan. Ini bapak-bapak agak loyo sedikit nih mukanya. Kita agak suasana agak sendu. Tahu sendu, Pak? Seneng duit. Bener. Seneng duit. Insyaallah kita malam minggu konser ya. Masya Allah. Malam minggu depan konser. Maksudnya ngadain acara spektakuler peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Musalla An-Naimah. Insyaallah semua yang terlibat Allah angkat derajatnya. Ya, insyaallah dapat pandangan dari Nabi Muhammad SAW. Makanya bersihin niat, pasang niat yang baik semuanya. Niatin buat Nabi Muhammad SAW. Bukan mau nyari nama biar kita dikenal, biar musola dikenal, biar kita dilihat. Enggak, jangan. Buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh buat niat-niat lain ya, biar jadi contoh, enggak usah gitu. Pokoknya kita niat buat Nabi Muhammad. Yang muda-muda inget nih ya, ente yang sibuk, ente yang capek, ente yang kerja, niatin ikhlas buat Nabi Muhammad SAW. Ya, tinggalin niat-niat biar dilihat sama calon bini gua. Nggak ada, nggak punya calon bini lu pada mau biar dilihat sama warga, biar nggak ada. Niatin buat Rasulullah. Semua harus ikut berkecimpung, ya, semua harus ikut andil apapun yang kita bisa, ya, apapun, yang muda, yang tua, bareng-bareng insyaallah. Mudah-mudahan jadi sebab kita husnul khatimah. Amin. Baik, selanjutnya wa 'alal haid, bagi yang haid. Wan nufasa, begitu juga buat yang lagi nifas. Apa? Hadhihi, yaitu 6 perkara ini. Jadi perempuan yang lagi haid nifas diharamkan buat dia 6 perkara yang udah disebut tadi. Apa? Salat, tawaf, bawa Quran, megang Quran, ngaji, dan diam di masjid. Paham? Taib. Kemudian ditambah ada 4 lagi. Apa? Wassaum qablal inqita'. Puasa sebelum darahnya stop. Tapi kalau darahnya udah stop, maka dia boleh walaupun dia belum mandi. Walaupun dia belum mandi wajib. Perempuan haidnya berhenti jam 8 malam, jam 9 malam.
udah total berhenti, dia belum mandi, bangun sahur, dia udah yakin saya hari ini berhenti, insya Allah nih hari bisa puasa, tapi dia nyiapin sahur ini segala macam, sampai azan subuh dia masih belum mandi, dia niat udah puasa, sah nggak puasanya? Sah. Kenapa? Karena puasa bukan karena salah satu syaratnya puasa itu tidak ada yang namanya suci dari dua hadas, nggak ada. Jadi sah puasanya. Yang penting udah berhenti. Jadi dia mandinya ntar kalau pas mau sholat subuh baru mandi. Jelas? Nah, jadi artinya haram puasa buat yang haid. Kalau orang lagi puasa perempuan, tiba-tiba dia haid atau dia lagi haid kondisi bulan puasa, saya nggak mau. Kenapa sih kamu ya suami lebay sama bininya, kamu kenapa sih yang nggak mau makan? Iya, biarin Pak, saya belum lapar dan saya kepengen seperti orang-orang sedang berpuasa. Mah, kamu tuh goblok gitu. Itu haram, itu haram. Nggak boleh perempuan lagi haid pengen nahan lapar kayak orang puasa, nggak boleh. Kalau emang dia masih belum pengen makan, masih mau entar, itu mah nggak masalah. Nah, tapi jangan pengen kayak itu haram, nggak boleh. Walaupun dia nggak puasa, jelas. Paham ya? Taib. Itu yang pertama, puasa. Wa muksul masjidi, dan diam di dalam masjid. Ya, diam artinya al-lubsu, ada lewat perempuan lewat dalam masjid, itu artinya dia masuk dari pintu ini, keluar dari pintu ono. Paham? Ada orang masuk dalam keadaan haid atau junub tadi, dia keluar, dia muter-muter di masjid, ya, lewat masuk sini, keluar pintu ono. Boleh nggak? Boleh. Itu hitungannya murur. Lewat. Kalau emang nggak ada jalan lain dan dia harus lewat ini, boleh. Tapi kalau buat perempuan yang haid, ya, dia nggak boleh. Kalau seandainya masuk dari pintu sini, keluarnya juga pintu ini, walaupun dia muter-muter. Karena itu hitungannya dia bukan lewat, tapi berdiam di masjid. Itu haram. Jadi hitungannya begitu. Kalau masuk dari satu pintu, keluar di pintu itu juga, itu nggak boleh. Tapi kalau dia lewat, masuk satu pintu, dia keluar di pintu lain, itu hitungannya lewat. Dengan catatan dia nggak berhenti, dia diem. Kalau dia diem berhenti, itu hitungannya mukus namanya baru. Ya, paham? Taib. Kemudian wassaum qabla al-inqita', begitu juga mana tadi? Iya. Wa tamkinuz zauj. Waduh, salah baca kita. Ke atas malah bacanya ya. Wa tamkinuz zauj artinya bersenang-senang dengan suaminya, antara batas pusar dan antara batas pusar dengan dengkulnya, itu haram. Itu haram dalam keadaan wanita sedang haid. Wasaid minal istimta bima baina suratiha wasayyid. Oh, ini wazauj wasayyid maksudnya dari suami dan pemilik, maksudnya budak ya. Nggak boleh kalau sebelum dia itu bersih total dan sudah mandi. Nah, dalam keadaan haid perempuan nggak boleh. Begitu juga yang diharamkan diantaranya adalah cerai dalam keadaan wanita sedang haid, itu juga haram. Ya, begitu juga yang nggak disebut di sini adalah wal mururu fil masjidi in khafat talwithu. Insyaallah akan datang kita bahas. Mudah-mudahan Allah taala panjangkan umur, sehatin badan,
berikan kita pemahaman yang baik dalam agama, dan Allah berikan taufik untuk kita beramal sesuai yang diridai Allah, yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah jami'ah li khairatid dunya wa na'imiha wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.